Uang tunai atau cash merupakan saldo sisa dari arus kas masuk dikurangi arus kas keluar yang berasal dari periode-periode lalu. Arus kas bersih atau net cash flows mengacu pada arus kas masuk dikurangi arus kas keluar periode berjalan. Laporan arus kas melaporkan ukuran arus kas untuk 3 aktivitas utama dalam bisnis, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Secara lebih umum, informasi arus kas membantu kita menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, membayar dividen, meningkatkan kapasitas, dan mendapatkan pendanaan. Informasi kas juga membantu kita menilai kualitas laba dan ketergantungan laba pada estimasi dan asumsi tentang arus kas dan relevansinya untuk laporan keuangan. Laporan arus kas. Tujuan laporan arus kas adalah menyediakan informasi arus kas masuk dan arus kas keluar untuk satu periode. Laporan tersebut juga membedakan sumber dan penggunaan arus kas dengan memisahkan arus kas dan dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Relevansi kas. Yang pertama, kas merupakan aktiva yang paling liquid serta menawarkan likuiditas dan fleksibilitas bagi perusahaan. Kas merupakan awal sekaligus akhir siklus operasi perusahaan. Aktivitas operasi perusahaan melibatkan konversi kas menjadi berbagai aktiva, seperti persediaan yang digunakan untuk menghasilkan piutang dari penjualan kredit. Yang kedua, analisis arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan sumber operasi, investasi, dan pendanaan merupakan salah satu pekerjaan investigasi yang paling penting. Analisis membantu kita menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas. Kemudian, pelaporan berdasarkan aktivitas. Laporan arus kas melaporkan penerimaan kas dan pembayaran kas berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan yang merupakan aktivitas utama dalam bisnis perusahaan. Aktivitas operasi merupakan aktivitas perusahaan yang terkait dengan laba. Selain pendapatan dan beban yang disajikan dalam laporan laba rugi, aktivitas operasi juga meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar bersih yang berkaitan dengan kegiatan operasi tersebut. Kemudian aktivitas investasi merupakan cara untuk memperoleh dan menghentikan aktiva non-kas dan aktiva setara non-kas, meliputi aktiva yang diharapkan untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan, serta pemberian pinjaman dan penagihan pokok pinjaman. Kemudian, aktivitas pendanaan merupakan cara untuk mendistribusikan, menarik, dan mendapatkan dana untuk mendukung aktivitas bisnis, meliputi mendapatkan pinjaman dari kreditor dan pembayaran pokok pinjaman, serta kontribusi dan penarikan oleh pemilik, serta pengembalian atas investasi atau dividen. Menyusun laporan arus kas. Ada 2 metode dalam pelaporan arus kas dari operasi, yaitu metode tidak langsung dan metode langsung. Dalam metode ini, tidak langsung, laba bersih disesuaikan dengan pos penghasilan non-kas dengan akrual untuk menghasilkan arus kas dari operasi. Keunggulan metode ini adalah adanya rekonsiliasi perbedaan antara laba bersih dan arus kas operasi yang membantu pengguna laporan untuk memprediksi arus kas melalui media laba yang kemudian disesuaikan untuk jarak laba bersih dengan arus kas, yaitu menggunakan akrual non-kas. Arus kas yang disiapkan dengan metode langsung disediakan setelah itu sebagai perbandingan. Metode ini menyesuaikan tiap pos laporan laba rugi untuk akrual terkait sehingga menghasilkan format yang lebih baik untuk menilai jumlah arus kas masuk atau keluar operasi. A. Mempersiapkan laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan campuran antara laporan laba rugi dan neraca. Laba bersih pertama disesuaikan untuk penghasilan dan beban non-kas untuk menghasilkan laba kas. Laba kas ini kemudian disesuaikan untuk kas yang dihasilkan dan digunakan untuk transaksi neraca untuk menghasilkan arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Titik awal laporan arus kas adalah laba bersih
yang mula-mula disesuaikan untuk beban penyusutan dan amortisasi non-kas. Arus kas keluar terjadi saat dibelinya aktiva berwujud dan aktiva tak berwujud. Proses penyusutan kemudian mengalokasikan biaya perolehan tersebut selama masa manfaatnya untuk menandingkan atau mengaitkan beban terhadap pendapatan yang dihasilkan oleh aktiva bersangkutan. Karena laporan arus kas berfokus pada arus kas, beban non-kas yang diakui dalam perhitungan laba bersih tersebut harus dihilangkan, yaitu dengan menambahkan kembali beban penyusutan dan amortisasi. Penambahan beban penyusutan dan amortisasi tersebut tidak meningkatkan arus kas operasi, melainkan hanya menihilkan atau menghapuskan beban yang dikurangkan dalam perhitungan laba bersih. Cara yang sama juga digunakan untuk menyesuaikan laba bersih terhadap keuntungan atau kerugian penjualan aktiva. Namun tujuan penyesuaian ini bukanlah untuk mengeliminasi keuntungan atau kerugian secara keseluruhan, melainkan memindahkannya dari bagian operasi laporan arus kas. Arus masuk dari penjualan aktiva yang bersangkutan disajikan dalam arus kas bersih dari aktivitas investasi. Penyesuaian terakhir adalah analisis kas yang dihasilkan dan digunakan oleh perubahan dalam aktiva lancar dan kewajiban lancar. C. Analisis implikasi arus kas. Keterbatasan pelaporan arus kas. Keterbatasan pelaporan arus kas meliputi: yang pertama, tidak diharuskannya pengungkapan terpisah untuk arus kas yang terkait dengan pos luar, biasa atau operasi, dalam penghentian. Bunga dan dividen yang diterima, serta bunga yang dibayarkan dikelompokkan sebagai arus kas operasi. Kemudian yang ketiga, pajak dikelompokkan sebagai arus kas operasi. Kemudian yang terakhir, pemindahan laba atau rugi penjualan aktiva tetap atau investasi sebelum pajak dan dari aktivitas operasi mendistorsi analisis atas aktivitas operasi dan aktivitas investasi. Interpretasi arus kas dari laba bersih. Fungsi laporan laba rugi adalah untuk mengukur profitabilitas perusahaan untuk suatu periode. Laporan laba rugi mencatat pendapatan yang dihasilkan dan beban saat terjadi. Analisis arus kas. Analisis harus menetapkan sumber dan penggunaan kas masa lalu. Analisis ukuran sama atas laporan arus kas membantu penilaian ini. Ukuran arus kas alternatif. Akuntansi akrual memungkinkan alternatif perlakuan akuntansi yang beragam dan memungkinkan potensi manajemen laba. Manfaat arus kas seringkali hilang karena penyalahgunaan. Ketidakpuasan manajemen atas laba yang dilaporkan kadang menyebabkan anggapan bahwa arus kas adalah ukuran kinerja yang lebih baik. Hal ini sama saja dengan menganggap bahwa penyusutan atau biaya lainnya tidak memerlukan penggunaan kas, yang sebenarnya tidak nyata. Arus kas bebas turunan. Analisis laporan arus kas yang bermanfaat adalah perhitungan arus kas bebas, free cash flow. Sebagaimana ukuran analisis lainnya, komponen perhitungan juga harus diperhatikan. Arus kas bebas positif mencerminkan jumlah yang tersedia bagi aktivitas bisnis setelah penyisian untuk pendanaan dan investasi yang diperlukan untuk mempertahankan kapasitas produksi pada tingkat sekarang. Arus kas sebagai validasi laporan arus kas berguna untuk memprediksi hasil operasi berdasarkan kapasitas produksi yang dimiliki dan direncanakan. Juga digunakan untuk menilai kapasitas ekspansi perusahaan di masa depan, kebutuhan modalnya, dan sumber arus kas masuknya. Laporan arus kas melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar, serta kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancarnya. Laporan arus kas juga menyediakan petunjuk penting tentang kelayakan pendanaan pengeluaran modal, sumber kas dalam pendanaan ekspansi, ketergantungan pada pendapatan eksternal, kebijakan dividen di masa depan, kemampuan untuk memenuhi persyaratan utang, fleksibilitas keuangan untuk menghadapi kebutuhan dan kesempatan yang tidak diantisipasi, praktik keuangan oleh manajemen, kualitas laba rugi. Rasio arus kas. Rasio arus kas khusus. Rasio kecukupan arus kas. Rasio kecukupan arus kas merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari operasi yang cukup untuk menutup pengeluaran modal, investasi dalam persediaan dan dividen tunai. Rasio kecukupan arus kas dapat dihitung dengan jumlah kas dari operasi selama 3 tahun dibagi dengan
jumlah pengeluaran modal ditambah penambahan persediaan ditambah dividen tunai selama 3 tahun. Rasio reinvestasi kas adalah ukuran atas persentase investasi dalam aktiva yang mencerminkan kas operasi yang ditahan dan diinvestasikan kembali dalam perusahaan untuk mengganti aktiva dan menumbuhkan operasi. Rasio reinvestasi kas dapat dihitung dengan cara arus kas operasi dikurangi dividen dibagi aktiva kotor ditambah investasi ditambah aktiva lain ditambah modal kerja. Rasio ini berguna untuk menggantikan aset yang ada dan tersedia untuk ekspansi. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan kemampuan reinvestasi yang tinggi dari arus kas operasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio ini dikatakan baik apabila berkisar dari 7% sampai 11%. Rasio arus kas lainnya. Pertama, liquidity ratio. Rasio ini memfokuskan pada kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo dengan menggunakan kas dari aktivitas operasi serta digunakan untuk menilai tingkat likuiditas suatu perusahaan. Analisis rasio likuiditas atas arus kas terdiri dari 2 macam. Yang pertama, current cash debt coverage, dan yang kedua, cash dividend coverage. Current cash debt coverage adalah rasio dari arus kas hasil operasi terhadap hutang lancar rata-rata. Rasio ini menunjukkan berapa besar kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi dapat menutupi kewajiban lancar rata-rata. Current cash debt coverage bisa dihitung dengan menggunakan cash flow from operational activities dibagi average current liabilities, di mana hutang lancar rata-rata diperoleh dengan cara menambah saldo awal dengan saldo hutang lancar, kemudian dibagi dengan 2. Menurut penelitian-penelitian, rasio ini termasuk dalam kategori baik apabila perusahaan menghasilkan nilai rasio di atas atau sama dengan 40%. Kemudian untuk yang selanjutnya ada cash dividend coverage. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen dengan menggunakan arus kas dari operasi. Untuk penghitungannya sendiri bisa dilakukan dengan operating cash flow per share dibagi dividen per share. Rasio ini dapat dimodifikasi untuk menunjukkan pembayaran dividen kepada semua pemegang saham atau hanya kepada pemegang saham biasa. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin liquid suatu perusahaan. Akibatnya akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Solvency ratio. Analisis terhadap rasio solvabilitas pada analisis rasio arus kas bertujuan untuk menilai kecukupan arus kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Analisis ini terdiri dari A. Cash long term debt coverage. Rasio ini menunjukkan kecukupan arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi yang digunakan untuk membayar utang perusahaan. Untuk perhitungannya, cash flow from operational activities dibagi average total current liabilities. Average total liabilities diperoleh dengan cara menambah saldo awal dengan saldo akhir total kewajiban, kemudian dibagi dengan 2. Suatu bentuk alternatif dari rasio ini adalah dengan mengurangkan arus kas dari operasi dengan pembayaran dividen. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin solven suatu perusahaan. Dari kebanyakan literatur yang ada menyarankan bahwa 20% adalah ukuran yang memadai untuk rasio ini. Kemudian B. Cash interest coverage adalah rasio arus kas dari operasi ditambah dengan pembayaran bunga dan pajak terhadap pembayaran bunga aktual. Semakin besar rasio ini, maka perusahaan dikatakan semakin baik. Untuk rumus perhitungannya, earning before interest and tax dibagi interest expense, di mana beban bunga, interest paid, dan beban pajak pada laporan arus kas metode langsung
dapat diperoleh langsung dari aktivitas operasi. Sedangkan arus kas yang menggunakan metode tidak langsung, beban-beban ini dapat diperoleh dari ungkapan tambahan yang menyertai laporan arus kas. C. Capital Expenditure Ratio. Untuk menjadi sukses dan kompetitif, suatu perusahaan harus memenuhi semua kewajibannya. Sebagai tambahan, perusahaan juga dapat mempertahankan aset modalnya serta pengeluaran pendanaan untuk meningkatkan dasar aset tersebut. Untuk menentukan apakah perusahaan dapat menutupi pengeluaran-pengeluaran ini, ada beberapa rasio yang dikembangkan, yaitu pertama, Capital Acquisition Ratio. Rasio ini menunjukkan apakah perusahaan dapat membayar pengeluaran modalnya dengan segera. Rumusnya adalah cash flow from operation dikurangi dividen dibagi cash paid for acquisition. Apabila rasio ini sama dengan 100% atau lebih, maka menunjukkan bahwa perusahaan kurang bersandar pada pembiayaan eksternal dan kontribusi pemilik untuk memindahkan dan menambahkan modal yang ada. Sebaliknya, apabila rasio yang dihasilkan kurang dari 100%, berarti perusahaan tidak mampu menutupi biaya pengeluaran modal dari aktivitas operasi. 2. Investment or cash flow from operating plus finance ratio. Rasio ini menunjukkan bagaimana investasi dibiayai dengan membandingkan arus kas bersih dari aktivitas investasi dengan arus kas bersih dari operasi dan pendanaan. Rumusnya, cash flow from operating activities dibagi net cash flow from investing activities. Dalam mengevaluasi rasio ini, semakin rendah nilai rasio berarti semakin rendah proporsi investasi dibiayai dari aktivitas operasi dan pendanaan. Hal ini menunjukkan tanda yang baik. Yang ketiga, ada operation or investment ratio. Rasio ini mengukur potensial perusahaan dalam membiayai ekspansi dari dana yang dihasilkan secara internal. Semakin tinggi rasio ini, berarti semakin kecil pula ketergantungan perusahaan pada pendanaan eksternal. Rumusnya adalah cash flow from investing activities dibagi hasil dari cash flow from operating ditambah financing activity. D. Cash flow return ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas pada saat sekarang maupun di masa depan. Rasio ini terdiri dari yang pertama, overall cash flow ratio. Rasio ini digunakan untuk kemampuan menghasilkan kas dari aktivitas operasi yang dapat digunakan untuk aktivitas pendanaan dan investasi. Rumusnya, cash flow from operating activities dibagi hasil dari cash flow from investing ditambah financing activities. Yang kedua, cash return on sales ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk mengubah nilai penjualan atau pendapatan ke dalam kas. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik. Kadangkala, rasio ini disebut juga sebagai cash ratio margin. Rumusnya, cash flow from operating activities dibagi dengan sales. Yang ketiga, ada cash flow to net income ratio. Melalui rasio ini diketahui seberapa besar kas dari aktivitas operasi dibandingkan dengan laba bersih yang diperoleh. Rumusnya adalah cash received from operating activities dibagi dengan net income. Yang keempat, quality of sales ratio. Rasio ini digunakan hanya apabila perusahaan menggunakan metode langsung dalam menyajikan laporan arus kasnya. Melalui rasio ini dapat diketahui alasan perbedaan antara laba bersih dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Pengukuran ini sebagai dasar untuk mengevaluasi kualitas dari pendapatan perusahaan. Rumusnya, cash received from customer dibagi dengan sales. Yang kelima, quality of income ratio. Apabila suatu perusahaan tidak menggunakan metode langsung dalam menyajikan laporan arus kasnya, maka kualitas pendapatannya dapat dihitung dengan rasio ini. Melalui rasio ini dapat diketahui mengapa terdapat perbedaan antara laba perusahaan yang berbasis akrual dengan arus kas dari operasi. Rumusnya adalah cash received from operating activities dibagi dengan operating income. Yang keenam, cash return on asset ratio. Rasio ini digunakan sebagai pembanding dengan rata-rata industri, dan dengan rasio ini periode sebelumnya untuk menilai tingkat efisiensi dalam penggunaan aktiva perusahaan. Rumusnya adalah arus kas koperasi ditambah pajak ditambah bunga total lalu dibagi dengan aset. Yang ketujuh, cash return on stockholder equity ratio. Rasio ini menunjukkan apakah perusahaan mampu menghasilkan pengembalian kas yang cukup bagi para pemegang saham. Dihitung
menggunakan rumus arus kas operasi ditambah dividen total modal dibagi dengan keseluruhan. Yang terakhir ada cash flow per share. Arus kas per lembar saham dihitung dengan cara menghitung arus kas dari aktivitas operasi yang tersedia dengan jumlah rata-rata jumlah lembar saham yang beredar selama periode tersebut. Apabila terdapat preferred dividen, jumlah ini harus dikurangkan dari arus kas operasi untuk menunjukkan arus kas dari aktivitas operasi yang tersedia dari saham biasa. Rumusnya adalah operating cash flow dikurangi preferred dividends dibagi dengan common share outstanding. Rasio ini berguna untuk menelusuri perubahan arus kas sepanjang waktu yang menunjukkan tingkat profitabilitas serta prospek pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang. Rasio hanya akan memberikan informasi yang berguna apabila diperbandingkan dengan rasio industri atau rasio tahun sebelumnya.